Waalaikumsalam, Bu Christine. Bagaimana kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah baik. Baik Pak Rahmat, langsung saja saya akan mengobservasi kegiatan proses coaching Pak Rahmat hari ini ya Pak. Ya. Benar ya Pak Rahmat ingin melakukan proses coaching hari ini? Ya betul Bu. Ya. Baik. Nah sebelum coaching dilaksanakan, saya akan memberikan pertanyaan dari beberapa pertanyaan untuk observasi. Sudah siap ya Pak? Insya Allah siap. Baik. Oke Pak Rahmat, dalam proses ini kompetensi coaching apa yang ingin Pak Rahmat kembangkan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah yang pertama mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua adalah mendengarkan penuh atau kehadiran penuh, kemudian yang ketiga itu adalah mendengarkan secara aktif begitu. Oke Pak Rahmat, dari 3 kompetensi coaching yang Pak Rahmat sebutkan tadi, kompetensi mana nih Pak yang secara spesifik ingin saya amati lebih detail? Yaitu membuat pertanyaan berbobot. Jadi karena dalam membuat pertanyaan berbobot itu saya kadang masih sering kesulitan begitu. Jadi saya itu masih bingung gitu. Ketika sudah saya tanya ini, pertanyaan seperti apa lagi yang mau saya tanyakan, seperti itu. Oke, baik. Nah, indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Indikator ketercapaiannya itu adalah ketika nanti saya dengan coaching itu mampu memberikan coaching itu pertanyaan yang berbobot, kemudian mampu menggali. Jadi dari pertanyaan itu mampu menggali segala potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut, sehingga pada akhirnya nanti tujuan dari coaching itu bisa terwujud dengan atau terlaksana dengan baik. Oke, baik. Berarti dalam pelaksanaan coaching ini Pak Rahmat bisa mengimplementasikan 3 kompetensi coaching dan menerapkan tirta sebagai tahapannya ya Pak. Ya. Baik. Nah, apa harapan dari observasi yang kita lakukan ini Pak? Tentu harapannya adalah yang pertama terkait dengan kompetensi coachingnya atau kompetensi melakukan kegiatan coaching saya itu lebih meningkat lagi dari waktu ke waktu. Jadi ketika nanti diobservasi tentu kan ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, pada porsi itulah kemudian saya akan memperhatikan, kemudian saya akan mencoba mengevaluasi diri sehingga saya bisa menyelesaikan dari beberapa problem yang terjadi pada proses coaching yang saya lakukan begitu. Oke, baik Pak. Saya sudah mengetahui dalam tahapan observasi ini apa saja kompetensi atau harapan yang akan kita peroleh gitu ya Pak ya, yang Pak Rahmat harapkan gitu. Nah, sekarang silakan Pak Rahmat melakukan sesi coaching dengan coach Pak Rahmat. Semoga lancar ya Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan duduk dulu ya. Baik, sebelumnya saya kenalkan dulu nih. Ini adalah Bu Breslin, kemudian sebagai supervisor, kemudian Bu Breslin ini adalah Bu Rahayu, coach kita pada hari ini, coach pada hari ini. Gitu. Oke, baik. Salam kenal Bu Rahayu. Baik, Bu Rahayu, bagaimana kabarnya hari ini? Ya,
baik Pak, Ya, sehat. alhamdulillah ya, meskipun cuacanya agak tidak bersahabat begitu, tetap apa ya, tetap semangat begitu untuk Iya. ngajari anak-anak dengan baik seperti itu ya. Oke. Iya. Tapi eh, saya amati tadi kan saya sempat mengamati itu dari tadi itu saya proses pembacaan itu agak gimana gitu ya, agak istilahnya itu tidak seperti biasanya gitu. Biasanya yang selalu Bu Rahayu yang selalu ceria ketika di dalam kelas begitu, kok ini agak beda gitu loh ya, mungkin bisa diceritakan begitu. Iya Pak, ini saya tuh ada permasalahan. Jadi ada satu murid saya itu yang tidak fokus ketika dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dia tuh selalu tidak tuntas, ganti-ganti kegiatan dan cenderung mengganggu teman yang lain. Gitu, Pak. Wah, iya baik. Nah, kita kan hari ini mau melakukan coaching gitu. Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Rahayu dalam kegiatan coaching kita pada sore hari ini? Iya, jadi tujuan saya adalah untuk menemukan solusi bagaimana saya bisa mengatasi anak tersebut yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran dan supaya tidak mengganggu anak-anak yang lain begitu. Oke, baik. Jadi lebih kepada bagaimana memberikan fokus gitu, Iya. ya. Oke, baik. Nah, tentu Bu Rahayu di balik itu semua, di balik permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Rahayu itu punya kelebihan yang dalam diri Bu Rahayu sendiri yang bisa dimaksimalkan. Nah, seperti itu. Mungkin bisa disampaikan kelebihan apa yang mungkin bisa dimaksimalkan gitu dari Bu Rahayu sendiri. Oh iya, saya kira saya bisa menghadirkan kegiatan main yang beragam untuk anak-anak. Kemudian saya juga bisa melaksanakan kegiatan menyediakan kelas tuh yang nyaman dan menyenangkan untuk anak-anak seperti itu Pak. Ya, nanti lebih bersemangat lagi gitu Iya. ya, harapannya seperti itu. Baik. Nah, jika lebih diperjelas dengan skala ini, jadi dari skala 1 sampai dengan skala 10, jadi posisi yang Ibu rasakan, Bu Rahayu rasakan pada hari ini itu berada di posisi berapa dan kenapa? Kalau sekarang ini saya merasa masih di angka 5 karena kelas yang saya ingin nyaman dan menyenangkan itu ternyata masih ada beberapa anak itu yang belum nyaman ketika di kelas karena ada satu orang siswa yang sering mengganggu begitu dan kegiatannya jadi kurang fokus begitu. Kurang kondusif ya. Iya, kurang kondusif. Baik. Nah, apa hambatan yang kemudian dihadapi oleh Bu Rahayu sendiri terkait dengan pembelajaran yang selama ini Bu Rahayu lakukan gitu? Oh ya, hambatannya itu mungkin ini ya Pak. Jadi anak tersebut itu memang aktif sekali. Jadi dia selalu aktif bergerak. Kemudian karena fokusnya itu juga kurang begitu ya. Jadi dia fokusnya itu agak kurang. Anaknya juga suka jalan-jalan begitu kalau di kelas, suka bergerak seperti itu hambatannya. Jadi saya kecil ya. Iya, hambatannya itu masih seputar itu Pak. Tentunya dalam mengkondisikan begitu posisi seperti itu bukan hal yang mudah ya. Tapi tentu Bu Rahayu sendiri punya strategi begitu, strategi yang bisa dilakukan, istilahnya ya kalau tidak menghilangkan ya bisa meminimalisir lah kegiatan-kegiatan yang seperti itu sehingga fokus dari siswa atau fokus dari muridnya Rahayu itu bisa lebih baik lagi seperti itu. Mungkin bisa diceritakan. Strategi ya Pak ya. Iya, Strateginya mungkin ingin menciptakan budaya kelas ya, iklim budaya kelas yang positif. Mungkin dengan melihat kembali keyakinan kelas yang selama ini memang sudah kita laksanakan, tapi mungkin perlu direview lagi begitu guys, sehingga keyakinan kelas itu akan lebih nancep begitu ke anak-anak, sehingga untuk bagaimana bisa menghargai sesama teman, tidak mengganggu ketika di dalam kelas, keyakinan kelas bisa diteguhkan lagi. Dan mungkin strategi yang lain juga saya ingin
lebih mengoptimalkan pembelajaran sosial emosional, Ya, di betul. mana di situ ada kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri yang akan lebih saya kembangkan lagi terhadap si anak-anak itu. Baik, bagus ya, bagus. Nih, eh, tentu ketika kemudian rencana yang sudah disebutkan Bu Rahayu di forum ini atau di kegiatan coaching ini, ada sebuah ukuran keberhasilan begitu. Nah, seperti apa ukuran keberhasilan yang kemudian didapatkan oleh Bu Rahayu ketika nanti Bu Rahayu akan mengeksekusi rencana Bu Rahayu yang akan dilaksanakan, yang sudah disusun seperti itu, yang tadi sudah diceritakan begitu. Ya, ukuran keberhasilannya itu ya apabila ada peningkatan gitu nih, fokus anak-anak, terutama satu anak yang bermasalah tadi bisa lebih fokus dalam mengikuti kegiatan, dia sudah tidak mengganggu temannya lagi dan kelas sudah menjadi lebih kondusif begitu. Jadi istilahnya bagaimana bisa mengkondisikan seluruh kelas begitu ya, agar lebih baik lagi. Baik. Nah, sekarang kita coba nih Bu, dari skala 1 sampai dengan skala 10 begitu, di mana posisi dari Bu Rahayu saat ini setelah Bu Rahayu sudah memaparkan apa yang kemudian jadi rencana Bu Rahayu untuk mengkondisikan kelasnya begitu. Oh ya, saya mungkin ada ini juga Pak. Tadi kan saya di angka 5 ya, untuk lebih meningkatkan ya, itu bisa sampai ke angka 9. Tentu saya juga akan menambah selain tadi ya pembelajaran sosial emosional. Kalau ternyata belum berhasil, saya punya strategi lain itu mungkin menerapkan segitiga restitusi bagi satu anak tadi yang itu dia tidak fokus, yang diajar kemana-mana itu bisa saya panggil untuk diterapkan segitiga restitusi. Sehingga kalau sudah strategi itu dilaksanakan, saya kira mungkin bisa di angka 9 Pak saya. Ya, baik, sudah cukup bagus ya rencana yang kemudian akan dilakukan begitu. Nah, dalam melakukan rencana ini tentu percuma gitu loh, ketika tidak ada komitmen secara kuat yang dipegang oleh Bu Rahayu, sehingga nanti dalam menjalankan rencana itu bisa lebih berjalan dengan lancar atau bahkan bisa mendapatkan hasil yang di luar ekspektasi gitu, atau di luar harapan. Nah, komitmen apa yang kemudian akan dipegang oleh Bu Rahayu sendiri agar bisa menjalankan rencana itu? Komitmen saya adalah saya akan selalu menciptakan iklim positif dalam budaya sekolah. Itu ya budaya positif di sekolah, kemudian juga tadi pembelajaran sosial emosional itu terintegrasi dalam pembelajaran, tidak hanya 1-2 kali, tetapi memang benar-benar saya harus konsisten untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional, terutama kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri. Itu Pak, komitmen saya itu yang Baik. Nah, dalam menjalankan komitmen itu tentu tidak bisa sendiri ya, berat banget kalau sendiri pasti itu. Nah, tentu dibutuhkan rekan begitu, rekan-rekan yang kemudian bisa membantu. Nah, mungkin bisa disebutkan secara spesifik begitu rekan atau siapa yang mungkin bisa membantu rencana eksekusi dari rencana dari Bu Rahayu sendiri agar nanti bisa lebih matang dalam melakukan rencana yang sudah dilakukan, yang sudah direncanakan maksudnya. Ya, saya akan minta bantuan kepada rekan sejawat. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah supaya nanti bisa bersama-sama budaya positif itu kita terapkan di sekolah. Kemudian juga dalam merancang pembelajaran sosial emosional itu tentu saja saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah Pak. Oke, baik. Nah, kemudian ketika sudah seperti itu, nah sekarang saya ingin tahu tentang tindak lanjut secara yang dalam waktu dekat Bu. Jadi tindak lanjut tadi kan sudah banyak diceritakan oleh Bu Rahayu seperti ini. Nah, tindak lanjut terdekat yang akan dilakukan oleh Bu Rahayu sendiri seperti apa Bu? Ya, tindak lanjutnya saya tentu saja akan mendesain kegiatan tadi ya sesuai dengan tujuannya tadi supaya anak lebih fokus. Berarti saya
dalam waktu dekat itu harus berkolaborasi dengan teman merancang RPP atau rencana pembelajaran yang mengintegrasikan tadi pembelajaran sosial emosional, yang kemudian juga saya akan membuat rencana pembelajaran ada roda emosi begitu kayak untuk mengetahui emosi anak-anak hari itu, dan juga sebelum pembelajaran dimulai di kegiatan awal persepsi itu mungkin juga kami akan merancang biar si anak tuh bercerita, kemudian kegiatan fisik motorik yang lebih banyak gitu guys, supaya nanti ketika sudah di dalam kelas itu mereka bisa lebih fokus gitu, karena nanti di awal pembelajaran sudah banyak beraktivitas, banyak cerita, nanti biar mereka bisa lebih fokus begitu ya Pak. Baik. Sudah sangat luar biasa ya apa yang kemudian disebutkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Bu Rahayu sendiri setelah setelah kemudian Bu Rahayu sudah memaparkan begitu apa yang kemudian menjadi rencana atau melakukan kegiatan coaching ini? Iya, alhamdulillah Pak, saya sudah cukup lega gitu ya, beban saya sudah berkurang gitu. Tadi tuh saya tuh sumpah, aduh gimana sih ini anak ini gitu. Terus alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan Pak Rahmat tuh saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, ide-ide saya bisa saya keluarkan, ya cukup terbantu Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Rahmat sudah banyak membantu. Untuk selamat kemudian pada Bu Rahayu untuk menjalankan rencana yang sudah disusun begitu. Semoga dalam menjalankan rencana bisa sukses begitu, sehingga nanti anak-anak yang kemudian dalam tanda kutip dapat perhatian khusus bisa kemudian teratasi dengan tanpa menjudge bahwa dia itu adalah anak yang perlu perhatian khusus, karena harus semua punya hak untuk diperhatikan secara setara gitu. Terima kasih ya Pak Rahmat. Ya, karena sudah selesai saya mau pamit ya Pak Rahmat. Silahkan. Terima kasih, saya sudah lega, masalah sudah terurai. Ya, tak izin mau melanjutkan kegiatan yang lain. Semoga Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rahmat, sudah selesai sesi coachingnya. Alhamdulillah sudah selesai Bu ya. Baik, bagaimana perasaan Pak Rahmat setelah menyelesaikan proses coaching tadi Pak? Saya awalnya agak grogi, jadi awal coaching itu agak grogi karena memang dari awal kan saya sudah bilang bahwa yang paling bermasalah bagi saya itu kan membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi kan kadang-kadang tuh saya itu harus, wah ini nanti setelah pertanyaan ini jawabannya apa gitu, nanti pertanyaannya seperti apa gitu. Nah itu masih jadi permasalahan bagi saya begitu. Oke, nah bisa diceritakan sedikit apa yang sudah Pak Rahmat lakukan gitu dengan Bu Rahayu tadi Pak? Jadi kami tadi melakukan proses coaching ya secara intens begitu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya berikan begitu, dan kemudian beliau juga menjawab dengan sangat sangat baik begitu, dengan apa adanya. Kemudian beliau juga memaparkan berbagai permasalahan yang beliau sedang hadapi. Kemudian juga beliau berusaha untuk memaparkan solusi-solusi atau kemudian hal-hal yang mungkin jadi solusi menurut pemikiran beliau gitu, yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Rahayu. Nah, dari proses coaching yang telah Pak Rahmat lakukan tadi, bagaimana Pak Rahmat menilai sendiri performa dalam kompetensi coaching Pak? Untuk kompetensi coaching memang saya itu masih butuh berlatih ya. Kalau kemudian bisa dibilang mungkin dalam skala begitu, kalau misalnya 1 sampai 10 itu saya masih di angka 7 lah gitu. Yang mungkin ada sisi positif yang mungkin harus saya pertahankan dalam aktivitas coaching itu, tapi juga ada sisi negatif atau sisi yang harus saya perbaiki begitu, yang kaitannya dengan membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Oke. Nah, kenapa atau apa nih yang membuat Pak Rahmat bisa menilai demikian Pak? Karena jujur saja ya, ketika dalam proses coaching itu saya memang
meskipun terlihat lancar itu kadang-kadang saya juga masih timbul pemikiran terkait dengan strategi membuat pertanyaan agar si coach itu bisa mengeluarkan apa unek-unek yang dia simpan begitu. Kadang-kadang kan itu butuh strategi yang matang agar coach itu bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi begitu. Baik Pak Rahmat sudah sudah menilai performa Pak Rahmat sendiri dan alasan kenapa kok Pak Rahmat menilai seperti itu Pak Rahmat sudah mengungkapkan ya tadi ya, apa yang membuat Pak Rahmat menilai seperti itu gitu. Ya. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Baik, silakan Bu. Baik, tadi saya mengamati dalam proses coaching yang Pak Rahmat lakukan tadi. Pak Rahmat itu sudah menerapkan 3 kompetensi coaching gitu. Sudah terlihat yang pertama dari kehadiran seutuhnya gitu. Pak Rahmat sudah terlihat fokus dalam proses coaching. Pak Rahmat juga fokus dengan coaching Pak Rahmat, tidak melakukan aktivitas lain misalnya. Itu sudah terlihat gitu loh Pak. Terus yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Nah, Pak Rahmat juga sudah terlihat sekali dalam proses coaching ini kompetensi mendengarkan dengan aktifnya, karena ketika Bu Rahayu menyampaikan permasalahannya itu Pak Rahmat juga fokus gitu terhadap Bu Rahayu gitu, dan Pak Rahmat juga sudah mengajukan pertanyaan atas apa yang menjadi permasalahannya, lalu Pak Bu Rahayu bisa mengeluarkan ide-ide atas permasalahannya atau solusinya gitu. Nah, bagaimana nih pendapat Pak Rahmat mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan ini Pak? Tentu yang pertama lega ya, berarti istilahnya saya itu mungkin sudah cukup baik, hanya saja tetap kalau bagi diri saya sendiri itu saya masih perlu belajar terkait dengan aktivitas coaching ini, karena memang masih ada hal-hal yang masih belum saya pahami 100% begitu. Jadi saya perlu berlatih lagi supaya nanti ketika dalam aktivitas coaching yang sama saya itu bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi sebagai seorang coach. Oke, baik. Terus tadi hal yang kedua yang saya amati adalah tahapan tirta ya Pak. Jadi tadi juga sudah muncul, sudah nampak gitu tahapan tirta dari Pak Rahmat menanyakan tujuan dari proses atau sesi ini. Terus identifikasi dari permasalahan yang ditemui, terus ada rumusan aksinya dan tanggung jawab si coach dalam penyelesaian tujuan pun sudah nampak gitu loh Pak. Nah, sekarang ini Pak, saya juga akan menyampaikan hal-hal yang perlu dikembangkan lagi Pak dalam proses coaching yang telah Pak Rahmat lakukan tadi Pak. Nah, yang pertama ini Pak, tadi ketika Bu Rahayu menjawab tentang iklim positif di kelas dan tentang pembelajaran sosial emosional, mungkin Pak Rahmat itu bisa memberikan pertanyaan lagi, pertanyaan yang berbobot lagi, agar beliau itu bisa mengidentifikasi lagi gitu, mengeluarkan gagasan atau ide-ide lagi apa saja itu budaya positif yang akan dilakukan atau iklim positif yang akan dilakukan, terus pembelajaran sosial emosional yang seperti apa gitu. Mungkin bisa digali lagi gitu Pak dengan pertanyaan ajuan dari pertanyaan Pak Rahmat. Nah, itu Pak. Terus apa nih rencana tindak lanjut Pak Rahmat setelah proses sesi coaching ini Pak? Sesi observasi, maaf Pak. Tentu yang pertama adalah saya perlu belajar gitu, belajar lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana supaya kemampuan saya untuk menjadi coach itu lebih meningkat gitu dari sebelumnya. Kemudian yang kedua juga
belajar dari rekan sejawat gitu. Rekan sejawat yang mungkin sudah terbiasa menjadi coach gitu. Jadi saya bisa bertanya, bisa memberikan, jadi beliau bisa memberikan umpan balik ke saya, kurangan saya apa, kemudian saya bisa memperbaikinya. Oke, baik. Nah, dari diskusi kita ini, Pak, apakah Pak Rahmat sudah terbayang apa hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan performa Pak Rahmat dalam proses coaching? Sudah, Bu, sudah. Jadi sudah bisa terbayang, bahkan tidak hanya lumayan tapi sudah bisa terbayang apa yang kemudian akan saya lakukan gitu. Oke, baik. Kira-kira kapan, di mana, dan siapa Pak yang akan membantu Pak Rahmat dalam meningkatkan performa Pak Rahmat dalam proses coaching, Pak? Tentu saya akan mulai dengan segera gitu. Kapan itu segera, kemudian siapa, tentu lebih refer ke kepala sekolah gitu, lebih ke kepala sekolah tentang bagaimana saya harus belajar cara mengcoach yang baik, cara menjadi coach yang baik seperti itu, seperti apa, kemudian agar saya bisa menentukan strategi menjadi coach yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Oke, baik Pak. Kita sudah lakukan sesi pasca observasi setelah coaching ya Pak ya. Nah, sekarang apa nih yang Pak Rahmat dapatkan dalam proses observasi ini Pak? Yang saya dapatkan tentu sebuah evaluasi dari proses coaching yang sudah saya lakukan gitu. Ternyata dari coaching yang saya lakukan tentu banyak feedback, banyak umpan balik yang kemudian harus saya perhatikan, harus saya lakukan sehingga nanti kedepannya saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi begitu. Oke, baik Pak. Baik, proses observasi hari ini cukup ya Pak Rahmat. Semoga apa yang menjadi rencana tindak lanjut Pak Rahmat bisa segera dilaksanakan. Saya cukupkan Pak Rahmat. Sampai ketemu minggu depan atau hari berikutnya ya Pak ya. Dalam sesi yang lebih bahasan yang lebih menarik lagi mungkin. Oke, saya akan segera melanjutkan tugas saya. Mungkin Pak Rahmat juga ada tugas yang harus diselesaikan Pak. Baik, apabila saya tanya salah, mohon maaf ya Pak. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya.